Hanya satu, Pak. Tidak ada yang paling mulia, itu adalah kebijakan yang Bapak lakukan. Paling mulia itu adalah kebijakan yang Bapak lakukan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih pertama-tama yang kami hormati Kepala Bulog Kabupaten Merauke, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabak Perekonomian, Ketua Mitra dan para anggota yang hadir. Atas nama pemerintah daerah, pertama-tama kami menyampaikan dulu selamat merayakan Idul Fitri, minal aizin wal faizin, dan maaf lahir batin. Terkait dengan berapa kali kita sudah melaksanakan pertemuan-pertemuan, tetapi juga kita melihat kondisi di lapangan dari tadi saya dari Kabursie lewat Kurik, SP9 terus sampai ini, bahwa ada lonjakan, bahkan juga ada hambatan beberapa padi-padi kita juga yang belum sempat dipotong. Itu tadi malah di Yogin itu juga belum dipotong, belum dipanen. Dan beberapa tempat ada juga sudah mulai nanam. Nah, panen, tanam dan juga mempersiapkan untuk tanam lagi berikut. Ini rasa-rasanya kita sudah, kalau mau dihitung-hitung, lonjakan pertumbuhan beras kita semakin hari semakin naik, semakin tinggi. Nah, kesempatan ini memang kami ingin bersama-sama nanti dengan Pak Kepala Bulog dan juga para mitra, ketua dan para mitra, untuk kita mengambil langkah. Langkah pertama adalah mungkin kita, walaupun ini ada berbagai arahan instruksi, tapi kita harus menyelamatkan dulu. Bagaimana menyelamatkan? Pada prinsipnya kita mencoba bahwa pemerintah di bawah era kepemimpinan kami harus berupaya untuk berpihak kepada para petani dan mitra dulu. Harus. Nah, tinggal langkah-langkah kebijakan ini harus dimuatkan dalam satu semacam ketentuan atau semacam ada yang mendasarinya, sehingga petani tidak lari-lari, mitra juga tidak ketakutan, dan Bulog tidak berdaya misalnya gitu. Jadi petani nggak lari-lari, mitra nggak ketakutan, dan Bulog jangan sampai tidak berdaya gitu, harus tetap kuat dan siap. Untuk itu mungkin nanti setelah kita mendengarkan beberapa hal, tapi poin entry-nya itu ada dua paling. Yang pertama itu tadi, pemerintah khususnya di era kita, saya juga mohon nanti Pak Kepala Bulog membantu dan para mitra, karena ini sensitif. Padi atau beras ini itu sensitif dari berbagai sektornya, sangat sensitif. Nah, sensitifnya contoh misalnya gini, ini yang sederhana, itu juga nanti menjadi alat koreksi kita. Misalnya di satu daerah, saya lupa sebutkan daerah mana, dia bukan penghasil beras, tapi dia berikan beras kepada masyarakat bisa 20 kilo sampai 25 kilo. Itu juga kritik buat kami. Ada satu daerah saya ingat, beberapa tempat, dia tidak penghasil beras, tapi dia bisa kasih masyarakatnya itu 25 kilo sampai 30 kilo. Nah, kita penghasil beras, tapi kita kasih sama masyarakat kita 5 kilo dan di wilayah tertentu 10 kilo. Itu kritik buat saya secara tidak sadar. Iya, kok bisa ya? Nah, itu ada efek yang nanti kita bisa sama-sama cari cara atau solusi. Makanya yang pertama ini kita berharap bahwa keinginan kami setelah melihat gonjang-ganjing ini, keinginan kami memang bahwa pemerintah berusaha supaya dengan Bulog bagaimana kita berpihak kepada petani dan mitra, atau berpihak kepada mitra dan petani, supaya ini tidak ada kesenjangan. Nah, ini yang mungkin saya berharap nanti Kepala Bulog ada jurus jitu
yang nanti menguatkan bahwa kalau kami pemerintah pasti akan menguatkan dengan sebuah surat atau edaran yang memungkinkan itu harus dilaksanakan. Itu supaya nanti akhir tahun di awal Juni sampai dengan pertengahan ini bisa terselesaikan. Saya belum tahu ketersediaan dan kekurangan stok di gudang itu atau bagaimana, nanti kita coba lihat solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita perhatikan bahwa solusi atau di lapangan kita sekarang berhadapan juga dengan pihak perbankan. Ya, saya baru panggil kemarin Bank Mandiri, Bank BNI dan BRI Himbara ya. Saya panggil tanya, beban kamu bagaimana sekarang? Apa maksudnya? Kami hari Senin rencana nanti kita akan support dana ke bank ini, 3 bank ini, dengan satu syarat, membantu mitra. Itu. Jadi 3 suratnya masih ada di meja. Dan dengan satu syarat, mitra dalam arti dengan petani. Jadi dengan satu syarat dia harus membantu para mitra atau petani. Oh bisa Pak katanya. Jadi dalam hal ini orang bilang kalau kemarin itu kita taruh anggarannya itu DOC ya, itu nggak terlalu ini, tapi kita mau tuh yang jangka waktu 3 bulan tapi dia memberikan pendapatan juga kepada kita. Dan kami sudah rapat tim ekonomi kita. Nah, persoalan di perbankan ini adalah kita bicara tentang bagaimana restrukturisasi untuk meringankan para. Nah, untuk itu saya juga mohon bantuan dari para mitra. Pasti para mitra kan juga berkompeten juga dengan perbankan. Saya berharap ada surat yang masuk kepada kami. Ya nggak apa-apa, supaya ini kita juga ikut trigger untuk menjaga itu ada restrukturisasi kredit, kemudian diberikan ada semacam jangka waktu, jadi benar-benar ini ada di bawah payung kita. Nah itu yang kemarin saya minta perbankan datang, termasuk Bank Papua. Jadi ini dalam rangka bagaimana kita menyelamatkan mitra dan petani atau petani dan mitra untuk bisa melaksanakan manajemen atau industri beras hilir dan hulu atau hulu dan hilir. Itu yang ada di pikiran kami. Jadi artinya perbankan itu dengan lain-lainnya lagi gitu. Kemudian ada hal-hal lain juga yang kalau kita dengar, misalnya APMS itu hanya melayani di wilayah ini. Kalau ke wilayah lain lagi butuh lagi penambahan kuota lagi. Nah itu saya kemarin juga mendapat di lapangan. Nah, tapi paling penting sekarang itu kita bagaimana beras yang semakin banyak ini bisa terserap habis dari para petani. Salah satu alat tabungan orang bilang tabungan sementara itu ada di mitra. Tabungan sementara itu dari petani dulu ada di mitra. Nah dari mitra baru dengan dia punya berbagai itu masuk ke Bulog. Dan itu kan tidak bisa semua, tetapi bisa diatur bagaimana caranya supaya terserap ke sini tapi bisa terpakai kemana-mana. Nah ini yang mungkin kita butuh masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian, dan mungkin kami lagi-lagi memang kebijakan ini harus bersama-sama Pak Kepala Bulog supaya ketahanan pangan nanti kita khusus untuk bicara beras kita stabil, ya, stabil. Tapi di sisi petani dan mitra terselesaikan dulu. Itu yang mungkin kira-kira kami ingin bersama-sama pada hari ini untuk mendapat masukan saran supaya nanti ada rekomendasi kita sampaikan bahwa kita mau di era kita bagaimana menolong mitra dan itu juga di masyarakat. Saya agak melihat yang dibilang sama Pak Haji tadi bahwa beras sendiri, bloken sendiri, benar sendiri. Saya beli 78, bukan 78 Pak, saya beli 8.000 sama petani. Kalau yang sudah yakin masuk ke Bulog. Tapi pilih yang harga 72 karena dibeli 9.000 pun masih banyak yang 72. Ini yang masalah Pak. Sekarang ini kan contoh aja. Petani dinaikkan harga dari pemerintah 300 rupiah per kilo. Tapi kenapa penggilingan harus turun 300 rupiah tapi masih rugi lagi Pak? Ini kan masalahnya yang putri patahnya terlalu tinggi sekali di tingkat petaninya. Ini dan nggak masuk akal sama sekali. Harga naik kok pembelian turun, yang dulu 8.000 kita beli 7.500, 76 Pak.
Sekarang ini 8.300 beli 72 nggak bisa kembali modal. Yang seperti ini kita yang harus paham. Nah sekarang ini kalau bisa Pak, itu butir patah yang harus diterima Bulog itu 30 ke bawah. Kalau 25 aja masih berat. Ya, terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Merauke dan Bapak Kapolres Kabupaten Merauke dan para teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini. Jadi saya singkat saja bahwa kita ini sebagai mitra Bulog ini saat ini terus terang kita sangat ketakutan Pak dengan adanya penyerapan Bulog yang sudah ditentukan broken 20%. Karena beberapa hari yang lalu saya sudah mau kirim, tapi ternyata setelah diayak itu tidak kembali modal. Pada akhirnya kita istirahat dulu. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak tidak sesuai dengan pembelian kita. Memang naik 83, tapi justru pembelian ke masyarakat turun. Tapi itu pun tidak menutupi kerugian kita sebagai mitra Bulog, Pak. Karena yang kemarin saya sempat bawa sampel ke Bulog, itu di sana broker 41, harus dibuang yang 21 kilo. Setelah dihitung itu 655.000 per 100 kilo beras dari masyarakat. Itu setelah dikalikan ke harga Bulog. Oleh karena itu saya sempat panggil ke yang punya, saya ajak diskusi masalah harga ini, masalah pembelian ke petani, sehingga saya mengambil satu langkah karena saya takut dibilang nanti main-main atau takut dibilang mengambil satu kesempatan. Itu yang saya tidak mau. Akhirnya saya kasih pilihan 3, Pak. Terus terang saya kasih pilihan 3. Kalau Anda punya relasi, silakan dijual sendiri. Saya rugi karung tidak apa-apa, tidak terlalu banyak karung harganya dibandingkan dengan nanti setelah kita ayak. Tidak mau. Akhirnya saya kasih pilihan kedua, Pak. Saya suruh ayak, saya beli 7.800 per kilo. Itu pun tidak mau. Terus yang solusi yang ketiga, setelah dikalkulasi bareng-bareng dengan yang punya beras, dalam 79 kilo itu kurang lebihnya 655.000 rupiah dari beras yang 100 kilo tadi. Makanya saya bicara dengan yang punya beras ini, mentok saya bisa beli itu 62 karena memang brokernya terlalu banyak. Jadi yang 350 ini untuk biaya operasional saya, termasuk segala macam ayak dan sebagainya itu nggak nutupi, Pak. Oleh karena itu mohon maaf pada sore hari ini saya mohon kepada Bapak Bupati untuk membantu kami sebagai mitra Bulog agar ini nanti ada solusinya supaya petani juga tidak terlalu dirugikan, mitra Bulog juga tidak merasa rugi lagi. Karena yang jelas gini, Pak, yang jelas mitra Bulog ini kalau satu kali sudah sampai ke Bulog itu tidak sesuai dengan aturan standar yang ada, otomatis harus kembali. Kita sudah rugi 750.000 rupiah plus sopirnya. Itu kan sopirnya biasa saya kasih itu 20 perak per kilo. Kalau yang semacamnya kalau kita duduk tidak bersama, mungkin Pak Kasub, Pak Gub dari Kabut juga mungkin tidak akan ketemu. Iya. Jadi inti daripada semua itu sebenarnya layaknya itu 20% sampai 30%, Pak, sebenarnya. Itu baru kita bisa. Kalau bilang sekarang suatu contoh harus 25%, giliran si A bilang beras saya bagus. Bagaimana kita menjemur harinya sama, hujannya sama, bilang beras saya bagus? Tidak masuk akal. Iya. Ada di satu sisi lain masuk banyak, tidak terbatas. Tapi ada juga yang pulang. Nah ini persoalan yang tidak pernah selesai setiap tahun, Pak. Ini Pak Bupati, tidak akan pernah selesai setiap tahun, berkelahi gara-gara membela petani. Sebenarnya Pak, kalau ada teman bilang kasihan dengan petani itu salah. Iya enggak? Kita semua kasihan, bukan petani saja. Kita berdagang cari untung kok kasihan dengan petani. Nah kita pikir bersama.
kasihan dengan Pak Bupati, kasihan dengan Pak Kasub yang membuat kebijakan, tapi di sana tidak jalan, kita juga kasihan. Jadi kan sedih semuanya kita pikul. Saya berharap hanya satu, Pak. Tidak ada yang paling mulia, itu adalah kebijakan yang Bapak lakukan. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Satu yang nggak hadir dari Dinas Pertanian. Sebenarnya, pertanian ya. Rasanya setelah berapa 4 kali ya pertemuan ini baru saya nyambung, betul-betul kelihatan nyambung karena persoalan dari awal itu saya nggak ini apa terus terang karena saya bukan petani dan kami tidak memahami betul apa yang menjadi kondisi di lapangan. Sekali lagi sebagai pimpinan daerah dari kepala dinas ke kepala dinas itu saya berharap tuh ada solusi yang kayak kami gitu. Tapi ya sampai dengan hari ini sama dengan pendidikan. Saya baru ini kita masuk sedikit sama dengan pendidikan. Pendidikan dengan pertanian itu sampai hari ini kita Bapak belum 30 tahun. Itu sama tidak bedanya. Dan tidak ada solusi yang pernah terselesaikan. Nah, kemudian kami lewat pertanian yang sekarang menjadi fokusnya. Karena pertama sebagai pimpinan daerah kami punya visi misi itu pertanian menjadi leading sector. Tetapi tidak diimplementasi atau dipahami bahwa kalau pertanian jadi leading sector, harusnya semua persoalan tidak boleh ada. Harusnya, kalau masalah tetap ada, tapi persoalan-persoalan tidak ada. Nah, setelah menimbang-nimbang tadi ada beberapa hal yang cukup bagus. Saya ada beberapa hal di sini. Misalnya satu pertama, ya nanti ini ada kabak hukum yang nanti membuat redaksinya bersama. Misalnya contoh tadi kalau kita dengar bagaimana supaya butir patah itu dari yang 20 sampai 30 range-nya terbaik mana, misalnya 27 misalnya gitu ya. Kalau sepakat 27, ayo 27. Kalau sepakat gitu supaya jangan terlalu ke atas tapi jangan terlalu ke bawah. Nah itu yang saya lihat. Kalau setuju 27 berarti kita bikin kesepakatan itu. Ini nanti yang kedua bahwa kesempatan ini akan kita bicarakan hari Senin dengan Ketua DPR. Dan kalau bisa Senin sore kita bisa menandatanganinya dalam rangka tadi. Itu nanti yang lain-lain bisa dinunut karena kedengaran nanti. Kemudian pembelian beras dengan standar harga yang para mitra, Bulog dan kita sepakati. Jadi benar-benar membantu ketiga pihak sampai 4. Jadi pemerintah daerah dibantu, terbantukan, Bulog juga terbantukan, mitra juga terbantukan, 5-5. Petani terbantukan, bahkan perbankan dibantu. Ini harus, itu tolong di kabak hukum ya. Jadi ini adalah pembelian beras dengan standar harga yang paling tidak 5 ini terbantukan. Gitu. Bagaimana nanti caranya? Nah, tadi bagus juga saya sepakat, artinya untuk maintenance, perawatan, manajemen itu mitra bisa salah, kami juga bisa salah. Kenapa? Karena pemerintah dulu itu terlalu berbaik hati, memberikan semua dengan segala hal cuma-cuma, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana operasionalnya, maintenance-nya, tanggung jawabnya. Terus siapa yang nanti menjadi sumber pendanaan? Maka nanti kita akan menghasilkan seperti tadi, apa langsung kita kerjasama dengan pihak bank, nanti Menko silakan pihak bank langsung lo dikasih duit, misalnya besok ya, BRI dikasih 10 miliar, 10 miliar BRI langsung siapkan 4 combine misalnya gitu, kasih ke penggilingan siapa, atau nanti BNI juga dikasih 10 miliar, lo siapkan combine. Itu akan berlaku sampai nanti di pengusaha combine ini, pengusaha-pengusaha penggilingan yang punya combine minimal dia punya 10. Dan saya targetnya itu kalau saya mau doa dulu. Amin. Kalau saya mau doa ini semua, saya targetnya semua combine itu tiap penggilingan punya 10. Dapatnya dari kredit tadi yang bunganya diperkecil. Dan itu kita sudah berhasil di Bank Papua bisa. Nah kemudian itu untuk menyangkut bilang tadi maintenance, perawatan, banyak penggilingan tapi juga mangkrak kok. Nah itu kesalahan juga di kami, kita nggak bisa, kesalahan ada di kita juga. Nah sekarang bagaimana mau itu dihidupkan lagi? Ya itu tadi
perlu dana, perlu biaya, perlu teknisi, perlu cadangkan dia punya alat-alat. Yang sebenarnya, mohon maaf kepala dinas yang dulu saya minta buka bengkel di pengadaan alat itu di depan lampu merah Parako, Peter Panda. Sudah siap mau dipakai. Nah itu yang kita harapkan. Kemudian nanti yang kami yang sudah disetujui DPR 4 hektar sudah ya, suratnya sudah disetujui untuk pengering berkualitas, misalnya 1 jam 10.000 ton, 100.000 ton. Matching plan ya, matching plan itu 1 jam 100.000 ton. Kalau saya nggak tahu ada 100 ton kali ya, 100 ton, 1 jam 100 ton. Kalau sekarang kan 1 jam 10 ton. Ya, kalau sekarang 1 jam 10 ton, ini 1 jam 100 ton. Berarti 10 jam udah 1.000 ton. Nah itu, kemudian tadi kita lihat lagi perlunya pendanaan untuk pembelian broken. Jadi itu yang saya pernah bilang bahwa pemerintah itu kenanya di mana? Karena kan baru subsidi pupuk, subsidi BBM, saya mau lagi subsidi asintan, sekarang subsidi broken. Jadi satu lagi tambah program subsidi broken. Jadi yang tadi dibilang broken itu ternyata itu bisa dibeli. Nah tadi bilang ada orang yang siap beli. Ya. Kalau siap kita kasihkan, kita punya kapal. Nah ini yang kita tidak pernah bicara. Kapal kita itu 200 kontainer. Jadi kalau kita kasih 50%, 100 kontainer aja bawa udah. Iya. Nah itu yang kita tidak, saya sendiri belum ketemu sama ini, baru ngomong ini, baru saya langsung ingat tulis. Dan kita punya 3, saya sengaja masukkan kapal. Dulu kan cuma 1 spill, tak bisa jadi 3. Jadi Tanto, Tema, Spill, masing-masing kita bilang lu kasih diskon 50%. Pasti dia mau. Dan mereka sudah pernah menanyakan kepada kita, kok Pak kita ini onge? Ya sedikit ya. Kita ini mau keluar, barang-barang dari sini mau keluar tapi kontainer kita kosong terus. Nah ini bisa Bulog. Hari Selasa lah, panggil mereka, kita bahas, langsung kontrak MOU dengan Bulog berapa tahun mau keluar. 3 kapal, kalau kita asumsi 50-50 berarti 150 ton, 150 kontainer. Silakan. Nah ini harus kita cari, manajemen ini harus kita cepat. Yang terakhir ya keringanan bank untuk kredit tadi ya, sudah beli combine, pengusaha dan lain, kita akan sama-sama telusuri. Dan yang terakhir adalah kuota untuk BBM. Ya saya pikir betul. Saya kemarin baru lihat dari Kaliki, Kurik 5, Kurik 6. Saya lihat kok ini angkanya sama semua. Tapi kan saya tidak mengerti. Nah, saya mau tanya, ini ada peningkatan nggak? Biasa, yang APMS-nya ya begitu aja Pak. Kepala kampungnya, ya itu udah Pak, lo bukan. Ini sekarang area yang dikuasai berapa? Kan gitu bahasanya. Areanya misalnya turun cuma 10. Ya, masa sudah 50, BBM-nya tetap. Nah, selisihnya dari mana ini? Ini kan kita nggak ngerti kan. Tapi saya kemarin baru lihat Kurik 5, Kurik 6, dan untuk Kaliki. Terus saya langsung tanya. Kemarin baru saya tanya, jadi tadi bilang. Saya pikir dari 8 itu nanti kami susun, ya Pak. Kami susun nanti ketahanan pangan, kita susun kesepakatan-kesepakatannya, tapi nanti kita tawarkan lagi draftnya dulu. Dilihat cocok nggak, nanti lewat beliau, dicocok nggak, kalau sudah cocok, kita mungkin hari ini kita susun atau besok, Senin kita serahkan lagi, dilihat cocok lagi, mungkin Selasa bisa, saya panggil Ketua DPR, karena itu kan masih bisa dikendalikan, jadi kita bisa sepakati bersama. Supaya surat itu menjadi dasar Bulog, saya tinggal ngirim ke Bulog pusat dan provinsi. Saya pikir itu bisa saya lakukan, dan kita akan, saya berharap tadi kata-kata Pak Kepala Kasub tadi, bulan Juni kita gaspol. Siap. Dan harus demi menyelamatkan. Yang terakhir, saya berharap pertemuan ini nanti kita lanjutkan mungkin di Pak Mustarika atau di Pak Marlanka, silakan, demi untuk kita kejar. Ya mungkin minggu pertama Juni harus kita bicara. Kenapa kita bicara? Saya ingin tahu juga keseriusan beliau, ketegasan beliau, komitmen beliau dengan saya sebagai pimpinan daerah, supaya kita saling menolong gitu. Ya kan, nama besar bisa diraih, tetapi persoalan besar harus diselesaikan. Begitu. Itu kira-kira. Ya, saya pikir itu ya. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Merauke, yang kami hormati Kadis Ketahanan Pangan, serta
NKP yang kami banggakan selama ini. Dan tahun 2000 kita kembali 2019 dulu, di mana bulan Mei pengadaan saat itu 1 bulan 8.000 ton dalam 1 bulan. Tetapi kami analisa, kami melihat bahwa ini ada pergeseran, mulai dari pergeseran panen dengan proses jemur ada pergeseran, sehingga kami melihat di lapangan itu gabah menumpuk di rumah-rumah petani. 2 hari saya mulai dari kurik sampai masuk di tanah miring, tinggal semangga yang belum kami masuki. Kami melihat gabah-gabah menumpuk, dan saya sempat tanya ke pemilik gabah bahwa belum datang, NKP-nya Bulog datang jemput, karena belum tahu apakah NKP jual mahal untuk jemput atau harga. Tetapi kami melihat juga NKP di sini memang kalau dia mau kembali ke pengalaman 2019, kami ditarget 29.000, dan sempat saya lampaui dan punya catatan di pusat, dan berkat Pak Bupati juga saya dikenal oleh Dirut. Itu pertanyaannya di sekarang, kenapa Bulog Merauke lambat? Jadi ada berapa alasan saya sampaikan, dan mudah-mudahan di bulan Juni ini laju gitu. Itu harapan kami. Tetapi itu tadi yang tertulis kami belum pegang. Ini nanti dijadikan untuk tahun ke depan pegangan ini. Tentunya teman-teman, Pak Bupati harapannya apa gitu? Satu aja tuh harapannya, untuk kelanjutan yang diberikan saya nantinya gitu loh. Ya toh, ini nanti ada kelanjutan, kita pertemuannya di mana, di lokasi mana nanti setelah Bapak Bupati memberikan yang diinginkan oleh NKP. Ya kan begitu toh? Yeah. Harus ada kelanjutannya untuk pertemuan. Nanti saya panggil kepala gudang, kan gitu toh? Yeah. Oh iya, saya ingin tanya dulu sebelum itu. Berarti kepala gudang itu ada di bawah Bapak ya? Di bawah saya. Oh, selesai. Itu aja saya ingin tahu. Terima kasih Pak Bupati. Jadi itu, jadi fenomena itu yang kami lihat selama ini. Tetapi sampai hari ini kita sudah masuk 2.500. Hanya bulan Mei, jadi selisih sekitar 4.000 dengan tahun yang lalu. Itu saya bandingkan, itu sehingga nanti apa yang diberikan oleh Bapak Bupati nanti itu berkelanjutan. Artinya lanjutannya ada, gitu loh, ya toh. Nah itu harapan kami teman-teman NKP disosialisasikan ke petani bahwa ini loh dari Bapak Bupati dengan kasus Bulog Merauke. Jadi perhatian Bapak Bupati luar biasa, ya kan gitu. Tahun lalu buktinya, ya kan. Mudah-mudahan teman-teman NKP sabar, bulan Juni kita genjot lagi. Artinya besok bulan Juli Pak. Iya, siap. Besok 31. Bisa mulai gas. Iya. Gas full. Berarti sudah jelas ini. Tepuk tangan dulu Pak.